Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 1 THPA. Saat ini kami sedang berada di Polinela Organic Farm. Kami di sini untuk mendapatkan informasi terkait seputar sistem pertanian berkelanjutan yang ada di tempat ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Naufal Minta Ramadan dari kelas THPA. Selanjutnya, Saya Sri Wahyuningsi dari kelas THPA. Saya Anissa Faras Nadila dari THPA. Saya Kristina Almaisadora dari THPA. Di sini, di belakang kami ini ada narasumber yang akan kami tanyai tentang penerapan sistem pertanian berkelanjutan yang telah diterapkan di Polinela Organic Farming. Simak lebih lanjut. Kita Oh ya, apa yang bisa saya bantu? Kami ada tugas untuk pembuatan video mata kuliah pembelajaran sistem pertanian berkelanjutan. Oh gitu. Nah, kami di sini akan menanya Bapak beberapa pertanyaan tentang sistem pertanian yang Bapak gunakan di sini. Oh begitu ya. Saya nanti bisa bantu. Oh nama saya Purwanto. Ya, saya Nakum Ramadan Pak. Ya. Saya Kristina Alma. Oh gitu ya. Saya Anissa Faras Nadila. Oh ini Sri Wahyuningsi ya. Oh iya. Iya siap, nanti apa yang kalian butuhkan di sini, yang perlu ditanyakan, yang perlu diketahui, sebatas kemampuan saya nanti saya akan bantu ya. Untuk tujuan yang Anda akan lakukan di sini termasuk survei, melihat, menanyakan, belajar dan seterusnya, boleh. Siap, kami siap membantu. Sifatnya kami terbuka ya. Karena dunia pendidikan itu memang harus memberikan yang terbaik untuk orang lain. Gitu. Saya kira itu ya yang saya lakukan untuk Anda. Ya. Iya Pak. Nah itu kuncinya di organik itu pertama adalah lahan, kedua air. Jadi lahan ini bisa kita konversi dari non organik ke organik, itu butuh proses. Biasanya kita berakan dulu setahun sampai 2 tahun sampai nanti tim ACC datang nih. Oh, dia menyatakan oke, lahan sudah siap dikonversi ke lahan organik, baru kita olah. Baru nanti masuk bahan-bahan organiknya. Nah, bahan organik juga itu tidak boleh kita menggunakan kotoran sapi, kotoran ternak yang diberi makan konsentrat. Iya, jadi sampai sumber bahan baku pakan ternaknya aja harus kita perhatikan, betul. Karena untuk apa ya, keberlanjutan dan kejelasan itu loh sumber. Jadi ketelusuran lah istilahnya, Iya, ada ketertelusuran kan. Nah itu sampai ke situ loh. Iya, barusan tahu saya Pak. Iya. Kalau misalnya memang ada kriteria untuk pakan itu, pembuatan pakan itu, tapi nggak boleh sampai ke situ. Terus apa namanya, benih juga, kalau kita beli benih-benih jadi itu ya harus kita cuci, kita treat dulu. Iya, treatmentnya gimana itu Pak? Ya dicuci, bersihkan dia kan. Biasanya kan kalau benih yang kita beli itu kan biasanya sudah diperlakukan dengan pestisida kan, untuk melindungi benih kan. Iya. Nah itu kita cuci. Berapa lama itu Pak cucinya Pak? Kalau kan biasanya kan sampai seminggu tuh nggak hilang tuh. Kalau cucian berapa lama? Kalau dicuci aja lah, dicuci dengan deterjen kan hilang ya. Oh, deterjen? Ya deterjen hilang. Dengan air yang hangat juga hilang. Nanti periode berikutnya biasanya kita akan sisakan beberapa untuk benih. Jadi nanti kan ini berbunga toh. Ini Iya. jelang berbunga nih. Nih. Iya itu Nah, nanti bunganya ini bisa kita ambil benihnya. Untuk bibit berikutnya. Dari benih kita semai jadi bibit. Iya. Beda ya? Beda. Antara benih dan bibit Iya. ya. Semuanya kayak di kota sulit ya Pak ya. Ya. Kita ke sana terus. Coba. Kameramen di depan lah. Iya. Baik. Apa tuh Pak yang Pak? Jeruk Bali Pak ya? Yang mana? Itu. Oh, itu buah maja. Oh, buah Tahu kan buah maja, berenung kalau kata orang Jawa. Kalau di Ya, hitam kalau itu bisa juga untuk pestisida. tidak alami. biasanya ada di itu juga nggak sih Pak, ada di sawah-sawah itu. Ya, di sawah-sawah, di pinggir-pinggir sungai, di tempat masih banyak lah pasti kalau di mana? Lampung Tengah, iya. Betul. Bunga-bunga juga dikembangkan di sini Pak ya? Di Bunga ini bukan tanpa maksud ya. ada maksud juga Pak? Bunga ini fungsinya sebagai refugia. Iya. Ya, tahu refugia? Kurang tahu Pak. Ah, refugia itu bisa jadi penangkap, bisa jadi penolak. Jadi refugia itu tanaman yang memang sengaja kita tanam dengan warna-warna yang cerah untuk menarik hama atau serangga
yang merusak, Oh, malah Iya. begitu ya Pak ya? sehingga dia mah tinggal di sini. Jadi dia merusaknya merusak bunga. Ya, termasuk yang itu tuturi itu sengaja kita tanam itu sebagai trap ya, penangkap. Jadi lembing, kempik, walang sangit itu hingga ke situ. Tidak ke situ. Ya kan? Kemudian ini refugia ini dia punya dua sifat. Satu sebagai repellent, satu sebagai atraktan. Tahu atraktan? Atraktan itu menarik seperti kamu menarik saya gitu. Tuh, atraktan ya. Kemudian kalau repellent itu menolak. Kayak kamu kan pernah nolak saya. Iya. Tuh. Kamu foto-foto di situ bagus. Itu ya. Iya Pak. Nah, jadi bukan tanpa tujuan kita tanam bunga ini, kemudian apa tanaman buffer itu nanti kita tanam lagi. Itu penangkap sih sebenarnya. Jadi sebelum hama itu datang ke sini dia sudah hinggap di situ dulu. Kalau di situ enak dia tahan di situ agar dibiarkan saja. Karena di konsep pertanian organik itu menjaga keseimbangan Ah, benar-benar Pak. antara musuh alami dan hama. Hama pengganggu ya. Iya, masalahnya cuaca ya Pak ya. Ya musuh alami itu ya tawon, kemudian laba-laba, Ah, iya ya. burung, Oh iya Pak. ya belalang. Ada belalang sembah itu Iya. predator kan? Ah. Itu musuh alam Salam. musuh alami kita, hama. Kemudian tidak semua hama yang ada di sini juga bersifat mengganggu. Karena kan gini loh, hama itu sebenarnya kalau orang itu dia punya sifat itu mudah beradaptasi, polifag. Polifag itu bisa berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain. Kalau misalnya nih dia tadinya nyerang jagung, kok jagung sudah habis, dia pindah ke padi. Nanti beradaptasi, terus kemudian dia bisa makan padi. Dari padi, kalau padi itu kira-kira sudah nggak potensi lagi, dia bisa ke tanaman lain, kacang-kacangan. Itu yang disebut polifag ya. Bisa berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain, jadi inangnya itu bisa banyak. Nah, ini yang di sini untuk produksi Presnap, kemudian POC, kemudian MOL. Ini yang daun ini Presnap. Daun sisar, daun pepaya. Nih, daun nimba. Ya, pestisida nabati betul. Pestisida nabatinya. Ini daun pepaya. Dari daun-daunan gini. Enggak hanya bisa Ini dari buah jahe. yang tadi ya, Pak? Iya, buang aja. Iya, buah aja. Bisa dari jahe, lengkuas, serai, ya. Iya, Pak. Itu semua bisa jadi bahan baku pesnap. Banyak sekali potensi pesnap di lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan. Hanya kita saja yang kadang-kadang tidak memanfaatkan potensi itu. Gitu. Iya kan? Nah, petani kesulitannya dengan petani itu mereka itu lebih suka menggunakan pestisida kimia. Kenapa? Karena dia reaksinya langsung. Hantam tewas. Ya residu satu, kedua resistensi. Resistensi itu jadi hama itu semakin tahan. Ya ini nih smart. That's right. Jadi dia semakin kedot. Kalau orang Jawa itu ya, diantar sendok minta 2 sendok, 2 sendok 3 sendok gitu kira-kira. Jadi itunya ditambah terus ditambah. Nah dosis itu. Terakhir Pak, untuk kalimat penutup Pak, kira-kira ada nggak sih pesan yang Bapak sampaikan kepada para petani gitu yang alasannya tuh belum bisa mulai depan itu karena takut memulai dengan alasan dari biaya atau kurangnya lahan gitu. Ya kelemahan di kita itu memang sebenarnya lahan. Petani di kita itu masih sebagai petani penggarap yang banyak, bukan pemilik. Yang milik lahan banyak itu developer. Dia bukan tanam tanaman produktif tapi tanam beton. Jadi penyusutan lahan itu semakin masif ya, semakin masif. Nah tantangan sebenarnya untuk anda yang sarjana pertanian itu bagaimana mengembangkan metode-metode pertanian yang inovatif. Misalnya dengan vertical garden, kemudian petani di genangan-genangan air yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, embung-embung yang nganggur, itu kita buat floating method.
bertanam padi dengan sistem metode terapung. Iya. Nah, jadi petani juga nanti akan terbangun imajinasinya, mimpinya, Iya. kan semua itu berawal dari mimpi loh. Jadi Anda paham lah ya kan? Iya, iya, Mas? paham. Gitu. Iya. Jadi begitu. Jadi kalau petani kita itu sudah kita rubah mindsetnya bahwa bertani itu sebenarnya asik, Iya. bertani itu menantang. Kemudian ada sisi positifnya di situ yang paling tidak bisa kita hilangkan adalah ibadah. Karena dengan petani kita menghidupi orang banyak. Ya. Kadang-kadang harga yang kita dapatkan tidak seimbang dengan apa yang kita korbankan. Jadi cost of living-nya itu tidak seimbang dengan benefit-nya. Kadang-kadang tidak BEP. Tahu BEP ya? Ya, break even point. Ya, tidak pulang modal, kita nombok rugi. Tapi kerugian yang kita korbankan itu dibayar dengan pahala sebenarnya. Ya, kalau saya begitu. Ya, makanya bertanilah dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan itu. Itu, Iya, Pak. itu yang berat. Hmm. Itu berat sekali karena memang kita ketergantungan kita terhadap hasil pertanian untuk menghidupi keluarga dan anak istri itu masih tinggi. Kenapa? Petani-petani kita itu rata-rata unskilled, Iya. hanya modal tenaga, kemudian tidak punya keterampilan lain yang bisa dijual. Ada sih beberapa yang punya keterampilan tapi tidak banyak. Itu pun ya batas sambi. Misalnya kalau dia bertani habis nanam tinggal merantau nukang nguli. Iya. Nah, kira-kira itu ya. Tetapi itu kan perjuangan, usaha, ikhtiar, karena dia punya tanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Itu ibadah. Gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Semangat terus untuk Anda. Mudah-mudahan apa yang Anda peroleh di bangku kuliah itu sedikit loh. Gitu, Pak. Sedikit. Maka Anda harus banyak keluar, banyak ngobrol, banyak bertanya, banyak belajar di luar. Supaya apa? Ilmu yang tipis tadi itu jadi tebel. Jadi Anda jadi manusia-manusia yang survive. Tidak, aku hanya bisa bikin roti deh. Aku hanya bisa bikin risoles. Kira-kira seperti itu ya. Tapi Anda bisa yang lain ya. Jadi Anda akan survive. Tidak takut lapar deh. Tidak takut nggak hidup. Jadi tidak harus jadi negeri, tidak harus jadi bos. Tapi paling tidak jadi manajer diri sendiri. Cakep kan? Jadi nanti diundang lah sebagai motivator. Iya. Boleh, Pak. Siap, Pak. banget. Ya, ini Semangat. ya. Semangat, sukses. Terima kasih Tuh, banyak ya, Pak. salaman orang sukses tuh begini. Salaman orang sukses tuh begini. Nah, sama-sama. Jangan bosan main gitu. Orang yang bilang sukses. Iya. Ya. Semangat ya. Ya, Pak. Belajar.